Kembali lagi di Mengawal Suara Rakyat bersama saya Tata Nova Siliana. Baik saudara, selanjutnya kami akan memberikan Anda informasi tentang pemilu di luar negeri. Baik saudara, warga negara Indonesia yang tinggal di Inggris Raya juga telah melaksanakan pemungutan suara di KBRI London pada Minggu 11 Februari 2024. Tempat pemungutan suara sudah dibuka sejak pukul 9 pagi waktu London dan akan ditutup pada pukul 18 waktu setempat, saudara. Berdasarkan data Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN London, jumlah daftar pemilih tetap di Inggris dan Irlandia ada sebanyak 4.781 orang. Selain itu terdapat DPT tambahan yang berjumlah 1.600 orang. Sedangkan perhitungan suara secara serentak akan dilakukan pada 14 Februari mendatang. Sementara itu di Mumbai, saudara, India, warga negara Indonesia memenuhi halaman Konsulat Jenderal Republik Indonesia pada 10 Februari kemarin untuk mengikuti pemilu 2024. Nuansa pesta demokrasi dibuat semakin meriah dengan busana yang dikenakan para petugas yang pakaian adat Nusantara. Ada 479 warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih di Mumbai dalam pemilu tahun ini. Saudara, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana jalannya pemilihan di luar negeri. Kami sudah tersambung dengan beberapa rekan, ada dari Kazakhstan, Rusia, Hong Kong, Dubai, dan juga Malaysia. Halo, selamat malam waktu Jakarta, rekan-rekan. Selamat malam, selamat pagi. Selamat malam, selamat pagi. Halo, selamat malam waktu Jakarta. Baik. Di sini sudah ada dari Kazakhstan, kemudian ada dari Rusia, ada dari Hong Kong, ada dari Dubai dan juga Malaysia. Saudara, kita pertama akan berbincang dulu dengan Pak Sony Irawan dari Kazakhstan. Beliau adalah Ketua PPLN dari Kazakhstan. Pak Sony, selamat malam waktu Jakarta. Sehat, Pak? Ya, selamat malam Mbak Tata. Sehat. Baik. Alhamdulillah. Pak Sony, di Kazakhstan sendiri baru saja melakukan pemungutan suara pada 14 Februari, berarti baru kemarin ya Pak ya. Bagaimana suasana ketika pemilu di Kazakhstan, Pak? Ya, kami sangat antusias sekali warga negara kita Indonesia di Kazakhstan. Sebetulnya tidak terlalu banyak warga negara WNI di Kazakhstan. Sebetulnya di dalam DPT kita udah terdata itu 126 orang. Akan tetapi karena terjadi mobility yang tinggi, sehingga yang memilih itu hanya sekitar 98. Di mana dari 98 itu kita bagi metodenya melalui pos dan melalui TPS. Ya. Karena sebaran untuk melakukan KSK itu tidak memungkinkan, karena setiap negara bagian di Kazakhstan itu kita terbagi oleh 24 negara bagian, di mana jumlah setiap negara bagian itu hanya diisi 3 atau 4 orang, sehingga tidak efisien kalau melakukan KSK. Sehingga kita melakukan hanya melalui pos. Nah, pos ini sekitar 47 orang, sedangkan yang ada di Astana itu sekitar 52 orang yang datang ke TPS. Jadi total seluruhnya adalah pada kemarin itu ada sekitar 99 orang yang total surat suaranya. Akan tetapi setelah pemilihan kemarin itu hanya satu orang pemilih yang tidak bisa hadir karena majikannya tidak mengizinkan. Jadi sekarang totalnya adalah 98 orang. Baik. Pak Sony, berarti di sana ada kendala ya Pak untuk pemungutan suara ini karena situasi atau lokasi yang ada di Kazakhstan tidak memungkinkan begitu untuk
mengambil atau memberi suara. Jadi lewat pos Pak ya, yang paling banyak berarti lewat metode pos begitu Pak? Sebetulnya 47, hampir 50%. Baik. Iya. Lalu untuk penghitungannya sendiri bagaimana Pak? Kapan akan dilakukan dan untuk distribusinya nanti seperti apa Pak? Ya, tadi malam kita sudah melakukan yang TPS ini, kita langsung dari pukul 8 pagi dan kita tutup pukul 6 malam, 6 sore. Mulai dari pukul 8 kita start untuk perhitungan karena hanya berjumlah 52 orang saja, itu hanya berlangsung sekitar 2 jam. Dari hasil perhitungan TPS dan besok akan dilanjutkan oleh perhitungan pos mulai jam 8 pagi. Baik, Pak, lalu warga negara Indonesia yang ada di Kazakhstan ini berarti mayoritas yang mendominasi untuk memberikan suara apakah dari mahasiswa atau dari kalangan mana Pak? Dari kalangan PMI sebetulnya, pekerja migran Indonesia. Dan mahasiswa itu nggak terlalu banyak, hanya sekitar 7 orang. Itu pun tersebar di Astana hanya 3 orang. Sementara 4 orang ada di Almaty yang jaraknya hampir 2 jam dari Astana. Lalu Pak, bagaimana cara pemantauan suara yang sudah diberikan oleh warga negara Indonesia di Kazakhstan itu sendiri? Karena kalau dari KPU kan ada namanya Sirekap atau sistem informasi rekapitulasi. Apakah juga bisa digunakan di Kazakhstan Pak? Iya, betul. Kami memang ada kendala di Sirekap, tapi karena mungkin sekarang ini sedang peak ya, sedang puncak-puncaknya semua orang menggunakan Sirekap sehingga agak lama. Tapi secara teknikalnya kami tidak ada masalah. Artinya tadi malam kita coba memasukkan daftar hadir dan daftar, ada lagi satu form yang kita submit itu sudah masuk dalam hitungan 10-15 menit, agak cepat. Baik Pak. Dan Sirekap ini sebetulnya kan hanya sebagai alat bantu saja ya. Yang kami utamakan nanti adalah dari form plano itu yang akan kita kirimkan aslinya itu. Baik, berarti Sirekap ini sebetulnya hanya alat bantu aja. Baik Pak, berarti penghitungannya secara manual begitu Pak ya? Iya, betul. Berarti nanti akan dikirimkan pastinya ke Indonesia itu, jadi bagaimana Pak pendistribusiannya, kapan pastinya akan dilakukan? Kita menunggu dulu setelah selesai keseluruhan perhitungan pos maupun TPS, dan setelah itu kita akan berkoordinasi dengan KPU sebab itu juga harus ada izin dulu dari KPU kapan kita harus mengirimkan. Tapi paling lambat yang sebagaimana ditentukan adalah 35 hari. Mudah-mudahan kita tidak sampai 35 hari kita sudah sampai ke Jakarta. Baik, terima kasih Pak Sony Irawan atas ceritanya ya Pak ya, pemilu di Kazakhstan semoga tetap berjalan lancar dan tentu bisa suara-suara warga negara kita yang ada di Kazakhstan bisa tersampaikan sampai ke Indonesia. Salam sehat selalu Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Tata. Sama-sama Pak Sony. Saudara, selanjutnya kita akan ke Rusia, sudah ada rekan Faiz Arsyad dan kita langsung saja tersambung. Mas Faiz, selamat malam waktu Jakarta, waktu Indonesia. Selamat malam Mbak, waktu Rusia juga nih kebetulan di sini juga masih malam, sekitar jam 10 malam. Sekitar jam 10 malam ya di sana ya, jadi tidak terlalu jauh rentang waktunya. Mas, bagaimana di Rusia, apakah warga di sana antusias untuk mengikuti pemilu? Pertama mungkin yang ingin saya sampaikan ya Mbak, bahwa Rusia dan Indonesia ini cukup berhubungan. Kenapa? Karena Indonesia sedang ada pemilu dan di Rusia pun sedang ada pemilu juga gitu. Jadi di Rusia juga sedang dalam masa kampanye. Kalau Rusia dimulai sejak tanggal 7 Desember, di Indonesia sendiri sudah selesai, bahkan sudah ada quick count yang keluar ya di beberapa televisi nasional. Kemudian terkait dengan antusiasme gitu ya, di Rusia sendiri mungkin sama seperti tadi yang Pak Sony sampaikan di Kazakhstan. Jadi di sini pun juga masyarakat cukup antusias karena memang kita sama-sama ketahui ya, bahwa memilih di Indonesia dan memilih di luar negeri ini kan pasti berbeda.
suasananya, kemudian berbagai macam hal yang lainnya pasti berbeda. Ada juga yang baru pertama kali, ada juga yang sudah berkali-kali. Jadi tentu masyarakat di sini, mahasiswa, dan berbagai macam elemen yang lainnya sangat antusias karena mereka ingin ikut serta dalam pesta demokrasi Indonesia yang berlangsung hanya 5 tahun sekali. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Faiz, terima kasih atas cerita pemilu dari Rusianya. Tentu kita masih akan ingin tahu bagaimana cerita pemilu dari Malaysia, kemudian dengan jumlah terbanyak, dari Hong Kong dan juga dari negara-negara lain. Tapi kami akan sajikan untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetap di Mengawal Suara Rakyat. Kembali lagi bersama saya Tata Nova Siliana di Mengawal Suara Rakyat. Saudara, sudah ada rekan saya Reza Savero dari Hong Kong dan kita akan mendengar bagaimana cerita tentang pemilu yang sudah terlaksana di Hong Kong. Halo, selamat pagi waktu Jakarta. Sekarang di Jakarta sudah hampir pukul 3 pagi. Ada Mbak Reza di Hong Kong, kemudian ada Mbak Vicky di Dubai, dan juga ada Mas Hafid di Malaysia. Halo, selamat pagi waktu Jakarta, Mas dan Mbak. selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Oke, saya sekarang mau langsung ke Mbak Reza dulu deh, yang dari Hong Kong. Mbak Reza, bagaimana jalannya pemilu di Hong Kong? Terutama kemarin kan sempat ramai ya kalau ada surat suara yang sudah tercoblos. Apakah itu mempengaruhi antusiasme warga negara Indonesia yang ada di sana? Enggak juga ya, soalnya kita itu memilih 5 tahun sekali. Kemudian juga mereka juga kelihatan antusias sekali ya untuk memilih kemarin tuh. Saya lihat juga seperti itu. Baik, kalau begitu Mbak Reza sendiri sudah berapa kali memilih di luar negeri, Mbak? Udah 2 kali. Sudah 2 kali? Berarti Ya. selama 2 kali mengikuti pemilu di luar negeri, apa saja kendala yang terjadi selama ini? Kendalanya untuk tahun 2019 kemarin mungkin karena pemilihnya terlalu banyak yang untuk menuju TPS gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang ini melalui pos itu kadang suratnya itu kembali ke pengirim. Soalnya penyebabnya karena kebanyakan PMI itu ada yang keluar dari majikan kayak gitu loh. Jadinya surat suaranya itu nggak sampai ke mereka dan kembali lagi ke pengirimnya seperti itu. Baik, kita berharap semoga pemilu nantinya di Hong Kong bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Reza, saya mau mendengar cerita kali ini dari Dubai. Mbak Vicky, bagaimana kalau di Dubai, apakah warga negara Indonesia kita antusias untuk mengikuti pemilu di sana? Antusias sekali, Mbak. Proses pemungutan suara di KJRI Dubai, di halaman dan kantor KJRI Dubai berjalan dengan tertib, kondusif, dan aman. Lalu ada kendala nggak sih Mbak ketika pemilu di sana? Sejauh ini semua kondusif sih. Walaupun diramaikan dengan bazar dan ada mini musik juga di sana. Oke. Sangat kondusif. Baik, kemudian apa Mbak metode yang paling sering digunakan? Kan ada KSK, ada yang datang langsung ke TPS, kemudian bisa melalui pos. Kalau di Dubai sendiri, biasanya warga negara kita di sana memilihnya melalui apa Mbak? Untuk wilayah Dubai dan Emirat Utara itu hanya 2, TPS dan KSK, kotak suara keliling. Kotak suara keliling ya Mbak ya? Ya, betul. Dan lebih banyak itu di TPS. Kalau KSK itu lebih sedikit. Lebih sedikit, oke. Ya, di KJRI ada 8 TPS, terdapat 8 TPS. Dan sisanya 3 KSK. Baik, terima kasih Mbak Vicky atas cerita pemilunya dari Dubai. Dan saya juga ingin mendengar cerita dari Mas Hafid di Malaysia. Mas Hafid ini juga petugas KPP LSN di Malaysia ya Mas ya?
Betul Mbak. Mas gimana Mas? Berarti Mas sendiri juga bertugas di sana saat pemilu ini. Kemudian juga Malaysia kan juga banyak sekali ya warga negara kita yang di sana. Kemarin juga sempat tercoblos Mas. Bagaimana situasi di sana Mas? Waduh Mbak, ini juga saya baru pulang ya kebetulan nih, belum sempet ganti baju belum apa langsung ke sini. Terus memang antusiasmenya sangat tinggi. Ya kemarin itu pada tanggal 11 itu pemilihan, TPS itu pemilihan di WTC. Dan memang banyak kerumunan yang hampir tidak terkontrol, tapi alhamdulillahnya bisa diantisipasi oleh petugas. Itu sih Mbak. Oke. Terima kasih. Berarti di sana sangat banyak, sangat antusias orang-orangnya. Tapi bisa nggak sih Mas di Malaysia itu kita memantau suara yang sudah masuk? Apakah Sirekap di sana digunakan juga Mas? Betul Mbak. Di sini juga kita menggunakan Sirekap. Setelah kita penghitungan tadi, saya kan habis penghitungan tadi terus menggunakan Sirekap dengan menggunakan Sirekap di sini juga sama seperti yang lain gitu. Oke, Mas, kemudian juga dari Bawaslu kita, halo Mas, bisa ya, Bawaslu kita sudah mengatakan kalau misalnya nanti akan ada penghitungan ulang suara untuk di Malaysia. Itu bagaimana Mas update terkininya? Yang saya tahu ya Mbak, setahu saya kan di bagian TPS gitu. Mungkin kurang tahu, yang saya tahu itu mungkin ada rekomendasi penghitungan ulang di bagian KSK dan POS ya. Tapi untuk info lebih lanjutnya mungkin bisa ditanyakan. Baik, kalau begitu dari Mas Hafid, apa harapannya Mas untuk pemilu kali ini sekaligus untuk menutup sesi kita kali ini Mas? Silakan, nanti akan ada juga dari Mbak Vicky dan juga dari Mbak Reza. Silakan Mas Hafid duluan. Ya, terima kasih Mbak. Harapan saya sebagai generasi muda yang pertama kali mencoblos ya, semoga pemilu tahun ini bisa dilaksanakan dengan luber, jurdil, dan semoga ke depannya kita bisa menjaga demokrasi Indonesia. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Kalau dari Mbak Vicky Mbak? Ya sama untuk pemilu ya kami harapkan semuanya berjalan dengan luber dan jurdil. Luber jurdil juga ya. Yang terakhir dari Mbak Reza. Sama aja sih. Sama aja semuanya, tetap berharap pokoknya pemilu tetap berjalan lebih baik lagi dan siapapun yang terpilih semoga menjadi pemimpin yang terbaik, begitu? Baik, terima kasih Mas dan Mbak atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Mengawal Suara Rakyat. Sehat selalu Mas dan Mbak.